kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi hereditas manusia. Saya Ika Nurma Septiani, saya Anisulala, saya Ida Maulidia, Saya Selvia Ika Maulidia. saya Budianto. Saya R. Abdilifti Maulana. Hai teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hereditas manusia. Kalian tahu nggak sih hereditas itu apa? Hereditas adalah pewarisan sifat pada manusia dari orang tua ke keturunannya. Nah, yang akan kita pelajari pada materi ini ada penentuan jenis kelamin, penyakit menurun, dan golongan darah. Yuk, kita simak videonya. Yang pertama, kita bahas mengenai penentuan jenis kelamin. Sel tubuh manusia memiliki 46 buah kromosom yang terdiri atas 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Seseorang dikatakan berjenis kelamin perempuan jika kromosom kelaminnya terdiri atas sepasang kromosom X, dan dikatakan berjenis kelamin laki-laki jika kromosom kelaminnya terdiri atas 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Dengan demikian, rumus kromosom untuk perempuan adalah 22AA XX dan untuk laki-laki 22AA XY. Karena memiliki sepasang kromosom X, perempuan hanya dapat membentuk satu macam gamet atau sel telur, yaitu 22AX. Sedangkan laki-laki dapat membentuk dua macam gamet atau sel spermatozoa, yaitu 22AX dan 22AY. Apabila spermatozoa 22AX membuahi sel telur, akan dihasilkan anak perempuan. Sedangkan apabila yang membuahi sel telur adalah spermatozoa 22AY, akan terbentuk anak laki-laki. Selanjutnya kita akan bahas penyakit menurun. Penyakit menurun adalah suatu penyakit kelainan genetik yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Penyakit menurun itu dibagi menjadi penyakit menurun autosom dan gonosom. Kedua jenis penyakit menurun tersebut dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Kita bahas satu persatu ya. 1. Penyakit menurun autosom. Yang dimaksud dengan penyakit menurun autosom adalah penyakit yang diwariskan melalui kromosom autosom dan tidak tergantung pada jenis kelamin. Penyakit menurun autosom dibagi menjadi penyakit dominan dan penyakit resesif. Dalam penyakit menurun autosom dominan, kelainan akan terlihat dalam keadaan dominan homozigot atau dominan heterozigot. Beberapa jenisnya antara lain polidaktili, Huntington, dan thalassemia. Autosom resesif, kelainan akan terlihat dalam keadaan resesif homozigot. Beberapa jenisnya antara lain phenylketonuria, anemia salsabid, dan albino. Albino merupakan kelainan yang ditandai tubuh penderita tidak mampu membentuk pigmen melanin sehingga kulit dan rambutnya berwarna putih. Next, perhatikan soal berikut ya teman-teman. Seorang wanita normal menikah dengan pria albino. Jika anaknya menikah dengan laki-laki pembawa sifat albino, tentukanlah perbandingan fenotip cucu-cucu mereka. Sekarang kita simak pembahasannya yuk. Perhatikan genotip ini ya. Orang normal bergenotip A besar, dan normal carrier bergenotip A besar, A kecil, serta penderita albino yaitu A kecil. Lalu kita perhatikan persilangan berikut. Wanita normal genotipnya A besar, kawin sama pria albino genotipnya A kecil. Kita kawinin nih, ternyata A besar dan A besar sama A kecil dan A kecil, tentu anaknya A besar, A kecil ya. A besar dan A kecil ini fenotipnya normal tetapi membawa sifat albino yang disebut dengan normal carrier. Ternyata anaknya itu menikah dengan anak yang juga mempunyai sifat albino. Jadi A besar dan A kecil kawin dengan A besar dan A kecil juga. Masing-masing mempunyai dua gamet, yaitu A besar, A kecil. Kita masukin ke kolom kiri dan baris teratas, lalu kita satukan sehingga didapat keturunannya A besar, A besar, A kecil, dan A kecil. Perbandingannya adalah normal banding normal carrier banding albino, sama dengan 25% banding 25% banding 25%. 2. Kelainan gonosom. Kelainan gonosom merupakan kelainan yang diwariskan melalui kromosom gonosom dan terpengaruh pada jenis kelamin. Kelainan gonosom ini juga terbagi menjadi dua, yaitu kelainan yang disebabkan karena terpaut kromosom X dan kelainan yang terjadi karena terpaut kromosom Y. Lalu kelainan gonosom yang disebabkan karena terpaut kromosom Y. Contoh penyakitnya antara lain hipertrikosis,
Webetoes pada kasus yang disebabkan karena terpaut kromosom X. Contoh penyakitnya antara lain buta warna, anodontia, dan hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang ditandai dengan darah sukar membeku. Sekarang kita perhatikan soal berikut. Seorang laki-laki hemofilia menikah dengan perempuan normal. Bagaimanakah kemungkinan anak-anak mereka? Perhatikan pembahasan berikut. Laki-laki hemofilia itu genotipnya XHY, menikah dengan perempuan normal genotipnya XX. Pertanyaannya, bagaimanakah kemungkinan anak-anak mereka? Tinggal kita silangkan sehingga didapat XXH, XXH, XY, dan XY. XXH itu perempuan carrier dan XY itu laki-laki normal. Jadi, fenotip keturunannya adalah perempuan carrier sama dengan 50% dan laki-laki normal sama dengan 50%. Jadi, 1:1 ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas mengenai golongan darah. Golongan darah yang sering kita gunakan merupakan golongan darah sistem ABO. Selain sistem ABO, masih ada dua sistem golongan darah yang juga sering digunakan, yaitu sistem Rhesus dan sistem MN. Satu, sistem ABO. Berdasarkan sistem ABO dikenal 4 macam golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah tersebut ditentukan oleh alel ganda, yaitu IA, IB, dan I. Seseorang yang bergolongan darah A memiliki genotip IA, IA, atau IAI. Seseorang bergolongan darah B memiliki genotip IB, IB, atau IBI. Orang bergolongan darah AB memiliki genotip IA, IB. Sedangkan seseorang yang bergolongan darah O memiliki genotip II. Contoh, seorang laki-laki bergolongan darah AB menikah dengan perempuan bergolongan darah O. Bagaimanakah kemungkinan segolongan darah anak-anak mereka? Perhatikan pembahasannya ya. Seorang laki-laki bergolongan darah AB menikah dengan perempuan bergolongan darah O. Golongan darah AB genotipnya IAIB dan golongan darah O genotipnya II. Lalu kita silangin sehingga didapat fenotipnya IAI dan IBI. IA itu golongan darah A dan IBI itu golongan darah B. Jadi kemungkinan golongan darah anak-anak mereka adalah A dan B. Berdasarkan sistem RH, golongan darah dibedakan menjadi golongan darah RH positif dan negatif. Orang bergolongan darah RH positif memiliki genotip RR atau R besar, R kecil. Sedangkan orang bergolongan darah RH negatif memiliki genotip R kecil dan R kecil. Sistem MN. Sistem ini dibuat berdasarkan adanya antigen M dan antigen N di dalam eritrosit. Berdasarkan sistem MN, terdapat 3 jenis golongan darah, yaitu golongan M, MN, dan N. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.